Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi akan masuk ke materi baru. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai pahala. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Hari ini kita akan belajar sumber hukum Islam. Materi baru, silakan siapkan catatannya terlebih dahulu ya. Ya. Sebelum kita mulai, silakan kalian fokus, siapkan catatan dan hadir sepenuhnya. Dan niatkan belajar kita sebagai ibadah. Apa sih sumber hukum Islam itu? Ada yang sudah tahu sumber hukum Islam itu apa? Ya, kita bahas satu persatu ya. Nah, sumber hukum Islam ini adalah suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Artinya, sumber hukum Islam itu adalah rujukan dasar kita sebagai seorang muslim untuk mengambil sebuah hukum. Gitu. Nah, ada 3 macam sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, hadis atau sunnah. Yang ketiga adalah ijtihad. Kita akan bahas yang pertama adalah Al-Quran. Hari ini kita bahas 2 macam dulu, yaitu Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran itu apa sih? Secara bahasa, Al-Quran itu adalah qara'a yaqra'u qira'atan, artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur sebagai pedoman hidup atau petunjuk hidup manusia. Waktu turunnya Al-Quran itu adalah sekitar 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 9, kalian silahkan buka sendiri. Disebutkan di situ bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat muslim. Siapapun muslim yang berbuat baik maka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, salah satu cara mendapatkan pahala adalah dengan membaca Al-Quran dan menjadikannya sebagai petunjuk. Makanya Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Sebelum sumber-sumber yang lain yaitu hadis dan ijtihad begitu. Nah, Al-Quran ini sifatnya dinamis, artinya dia sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun turun beribu-ribu tahun yang lalu, namun Al-Quran masih bisa digunakan hingga saat ini. Begitu. Al-Quran juga sifatnya benar dan mutlak. Artinya dia tidak bisa dirubah oleh siapapun dan bagaimanapun. Dia benar dan mutlak. Nah, di dalam Al-Quran itu hukumnya atau ayat tentang hukumnya ada yang sifatnya rinci atau jelas. Artinya dia tidak perlu pemahaman mendalam untuk mengetahui hukum dalam ayat tersebut. Misalnya kita pernah belajar tentang ayat Al-Isra ayat 32 tentang boleh gak sih melakukan zina, wala taqrabu zina. Kalian sudah menghafalkan itu. Nah, artinya janganlah kamu mendekati zina. Maka ayat tersebut berisi hukum yang sudah jelas dan rinci. Kita tidak perlu membaca hadis atau sumber hukum yang lain karena di dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa zina itu dilarang. Nah, selanjutnya ada juga ayat tentang hukum yang sifatnya masih perlu pemahaman yang mendalam. Artinya perlu alat lain untuk memaknai dan memahami ayat tentang sebuah hukum tersebut. Begitu. Oke, selanjutnya kandungan hukum di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 4 macam. Selain Al-Quran itu isinya tentang sejarah, kisah Nabi, dan yang lainnya, ada beberapa isi atau ayat di dalam Al-Quran yang berisi tentang hukum akidah, i'tiqadiyah, khuluqiyah atau akhlak, amaliyah, muamalah, dan ibadah. Kita akan bahas coba satu-satu ya. Selanjutnya, apa saja sih yang ada di ranah hukum-hukum i'tiqadiyah atau akidah? Hukum-hukum i'tiqadiyah atau akidah ini dirangkum dalam rukun iman. Tentang hukum bagaimana iman kepada Allah,
iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kemudian iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, ini semua ada di dalam Al-Quran di ranah hukum-hukum i'tiqadiyah atau akidah. Tuh. Selanjutnya, ada juga yang ada ayatnya tentang hukum atau ayat-ayat di ranah khuluqiyah atau akhlak. Bagaimana peraturan tentang hormat kita kepada orang tua, sifat jujur dan optimis, husnuzon, bersyukur, dan tadi kita beri contoh yang sudah kalian hafal adalah menjauhi zina dan pergaulan bebas. Nah, itu termasuk ke dalam ranah hukum khuluqiyah atau akhlak di dalam Al-Quran. Gitu. Nah, ayat-ayat lain pun ada. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Selanjutnya, yang ada di ranah hukum-hukum amaliyah atau muamalah. Amaliyah muamalah ini adalah perilaku manusia terhadap manusia lain atau hukum tentang aturan makhluk terhadap makhluk lain. Tuh, misalkan di sini Ibu sebutkan ada 3 macam, yaitu jual beli, bagaimana utang piutang, bagaimana pembagian waris. Gitu. Nah, selain 3 contoh ini, di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang aturan atau hukum bagaimana pernikahan, kemudian bagaimana tata cara kelola pemerintahan gitu. Nah, banyak di dalam Al-Quran disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Misalkan waris juga jelas di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana hukum waris, bagaimana pembagian waris. Kalian nanti bisa cari sendiri ya contoh ayatnya. Selanjutnya, ada yang di ranah hukum-hukum ibadah. Nah, bagaimana sholat, bagaimana hukumnya sholat, kemudian hukumnya puasa, zakat, dan haji. Nah, kita kan mau masuk puasa ya. Sering banget terdengar ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Yaitu contohnya surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, itu tentang anjuran kita untuk melaksanakan berpuasa ya, ibadah puasa. Nah, itu adalah salah satu contoh hukum atau ayat yang berisi hukum tentang ibadah. Kayak gitu. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar di sini di GC-nya atau boleh langsung hubungi Ibu via WA. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas ke materi atau submateri yang kedua ya. Oke, selanjutnya kita bahas submateri yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Apa sih makna dari hadis atau sunnah? Secara bahasa hadis itu artinya perkataan atau perbuatan, sedangkan sunnah lebih kepada ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya hadis atau sunnah ini adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi nanti ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran gitu. Jika suatu persoalan yang kalian temui di kehidupan, ketika kalian mencari jawabannya di Al-Quran dan kalian tidak menemukan jawabannya, maka sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis atau sunnah digunakan gitu. Nanti kita bahas ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa aja sih? Kan di Al-Quran sudah ada semua. Kita next. Nah, ada 4 poin fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Artinya perlu penjelasan lain, perlu penjelasan lebih mendalam. Yang kedua adalah memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat dalam Al-Quran. Yang keempat adalah menetapkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Misalnya, contohnya, ada ayat perintah kita untuk melaksanakan sholat. Namun tata cara atau aturan sholatnya tidak dijelaskan nih di dalam Al-Quran, tapi ada di dalam hadis.
Nah, itu adalah salah satu contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oh ya, silakan kalian catat poin-poinnya, boleh di stop atau di screenshot. Oke, selanjutnya Ibu akan memberitahu contoh informasi umum terkait dengan hadis itu apa aja sih, seperti apa. Oke, kita bahas dan fokus terhadap warna-warnanya ya. Kita baca dulu hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairu hakam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan riwayat Tirmizi dan lainnya. Oke, kita lihat yang berwarna biru. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu disebutnya adalah sanad. Sanad ya, artinya seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Yang hijau merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Itu disebutnya adalah matan atau isi atau materi hadisnya. Nah, itu yang warna hijau. Yang ketiga, riwayat Tirmizi, HR Muslim, Bukhari, HR Ahmad. Itu disebutnya adalah rawi, perawi yang meriwayatkan sebuah hadis. Kalau hadis ini adalah rawinya Tirmizi, tapi kalian sering baca beberapa hadis yang HR Bukhari Muslim, HR Ahmad. Nah, beliau ini, imam-imam ini adalah disebutnya rawi yang meriwayatkan suatu hadis, sebuah hadis. Gitu. Oke, jadi sekali lagi, sanad itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan hadis. Yang hijau itu matan itu isi atau materi hadis. Yang oranye itu rawi atau yang meriwayatkan hadis. Begitu. Selanjutnya, nah, macam-macam hadis jika dilihat dari segi perawinya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, perawinya banyak, dipastikan tidak bersepakat untuk berdusta. Artinya, perawinya yang meriwayatkan hadisnya adalah orang-orang yang jujur terhadap hadis tersebut. Yang kedua adalah hadis masyhur. Hadis masyhur ini adalah diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih, tapi jumlah rawinya tidak sebanyak hadis mutawatir. Hadis ini tersebar lalu diriwayatkan oleh banyak tabi'in. Tabi'in itu adalah yang hidup di masa setelah para sahabat Nabi. Nah, sehingga tidak mungkin ada yang berdusta. Selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad ini diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi. Nah, di dalam hadis ahad nanti dibagi-bagi lagi jenis hadisnya. Selanjutnya macam-macam hadis ahad. Kita lihat yang pertama ada hadis sahih, kedua hasan, ketiga doif, keempat maudhu. Apa sih hadis sahih itu? Dilihat dari perawinya memiliki sifat yang adil, kemudian hafalannya kuat, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung hingga Rasul, tidak tercela, artinya memiliki akhlak yang baik dan tidak bertentangan, kemudian bisa dijadikan sebagai hujah. Hujah itu adalah alasan atau sebuah hukum. Selanjutnya ada hadis hasan. Hadis hasan ini hampir sama dengan hadis sahih, perawinya adil namun hafalannya kurang begitu kuat, kemudian sanadnya bersambung hingga Rasul, tidak ada cacat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, kemudian dapat dijadikan hujah atau alasan atau sebuah hukum. Yang ketiga ada hadis doif. Hadis doif ini kualitas hadis sama dengan kualitasnya dengan hadis sahih dan hadis hasan, namun tidak dapat dijadikan sebagai hujah, hanya dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Yang terakhir ada hadis maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis palsu, dibuat oleh orang-orang
pada zaman Rasul, namun tidak dapat dijadikan orang tersebut tidak bertanggung jawab. Jadi asal artinya itu disebut hadis palsu. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan boleh chat Ibu atau kalian ketik di GC-nya begitu ya. Oke, selanjutnya jika kalian sudah mencatat poin-poinnya, nanti boleh diputar ulang untuk mencatat yang tertinggal. Nah, setelah selesai, kemudian Ibu akan beri tugas pada kalian. Tugasnya berkelompok. Jumlah kelompoknya 2 atau 3 orang. Ya. 2 atau 3 orang. Nanti kalian mencatat jawaban di buku masing-masing. Tidak satu kelompok satu orang, jadi setiap anggota kelompok mencatat jawabannya masing-masing, kemudian cantumkan nama kalian dan teman kalian satu kelompok siapa di bawah jawaban kalian. Kemudian kalian foto dan kirim di GC masing-masing. Nanti akan ada form untuk mengisi atau mengumpulkan tugasnya ya. Nomor 1, 2, 3 kalian silakan diskusikan. Nomor 4 dan 5 kalian boleh mencari jawaban dari internet atau dari buku. Namun tetap mencantumkan sumber atau referensi yang kalian ambil. Misalkan kalian mendapatkan jawaban dari brainly.com atau muslim.or.id. Catat sumbernya ya. Kemudian jika kalian jawabannya dari buku, tulis judul buku dan penerbitnya apa. Misalkan buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10, penerbitnya Erlangga misalkan. Kayak gitu. Oke. Jika tidak jelas, nanti Ibu akan kirimkan juga di GC video ini dan soalnya atau pertanyaannya. Sekali lagi, tetap semangat dalam bersekolah, semangat menyelesaikan tugas-tugas. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan. Begitu. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan ada ilmu baru yang kalian dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.